pertanyaan saya kepada Umi Rifa, pada zaman Nabi Muhammad, ya, di situ kita lihat bahwa beliau tentu dalam hal ya pengajaran akan perkawinan membolehkan 4. Nah, pertanyaan saya adalah itu dibolehkan kalau mampu ya. Nah, pertanyaan saya Umi Rifa, standar moral yang ada di dalam Quran menurut Umi Rifa, apakah bisa diterima di zaman sekarang ini? Kita lihat zaman sekarang ini pengetahuan bertambah dan kita tahu banyak orang yang bercerai hanya karena kedapatan selingkuh, sekalipun itu beritanya nggak jelas. Nah, menurut saya, pertanyaan saya tegaskan bahwa apakah sekalipun dibolehkan 4 itu, tetapi apakah pengajaran seperti ini dapat dipromosikan kepada saudara-saudara atau orang-orang yang non-muslim? Karena Islam ini kan agama syiar kan, jadi pasti tawaran-tawaran apa saja yang bisa membuat orang di luar itu tertarik kepada Islam. Nah, salah satu contohnya kawin bisa 4 istri ini. Apakah itu dapat diterima di zaman sekarang ini? Itu saja. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya out topik ya, karena kita membahas kriteria nabi palsu, tapi kok malah nanyain ajarannya poligami. Tapi ya udahlah ya, aku akan jawab. Karena aku adalah penjawab ulung. Baik Pak Daniel. Apakah ajaran Nabi Muhammad itu relevan dengan keadaan zaman sekarang? Nah, Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada hamba-hamba Allah untuk nikahilah 4, 3, 2, 1. Tapi kalau kalian tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah 1. Apakah relevan? Ya relevan lah. Buktinya ada kok orang yang menjalankan poligami dan gak cerai. Ya mungkin kalian belum lihat aja tuh Mat Peci yang poligami. Nah, kalau Pak Daniel bilang kan banyak perselingkuhan. Loh, Pak Daniel yang bilang selingkuh itu siapa? Poligami bukan selingkuh Pak Daniel. Selingkuh itu adalah adanya hubungan ihi tanpa ada ijab dan qabul, sesuatu yang tidak yang tidak diketahui oleh publik dan tidak ada pengetahuan dari istri pertama begitu. Artinya tuh berzina gitu ya, tidak ada ijab qabul, tidak ada ketentuan yang memenuhi syarat pernikahan. Itu namanya apa? Itu namanya perzinahan. Jadi selingkuh itu beda sama poligami loh ya. Poligami ini adalah menikahi dengan sah beberapa orang istri, dan ingat relevannya ajaran itu membantah ajaran masa lalu di mana zaman dulu itu nggak ada batasan Pak. Contoh Salomo yang dikasihi Tuhan itu 1000 Pak. Daud itu berapa orang Pak, bahkan istri orang juga dipakai sama dia sampai punya anak Pak. Jadi kalau kita bicara apakah relevan, aduh Pak, kalau dipikir-pikir ajaran zaman dahulu tuh emang gak bisa Pak dipakai zaman sekarang. Makanya Islam itu datang untuk memberikan aturan-aturan tentang cara berpoligami. Ingat caranya apa? Kalau kalian mampu. Ya kalau gak mampu mau poligami berarti nekat poligami, membunuh diri aja gitu. Karena setiap Islam itu mengajarkan bahwa apa yang kamu lakukan tergantung innama amalu biniat. Lah kalau kamu seandainya gak adil, nanti kamu dapat hukuman dari Allah. Begitu dalam Islam itu konsep keadilan Allah. Kalau seandainya kamu mampu adil silakan berpoligami. Kalau enggak ya udah nggak usah susah-susah repot-repot lah poligami, 1 istri aja kamu cukupkan dulu kehidupannya kan gitu. Nah itu pun pilihan Pak. Nah kemudian kalau Bapak mengatakan di dalam Kristen itu poligami zina. Nah, kita juga butuh dong dalil. Emang di mana itu poligami dikatakan zina? Di mana itu larangan poligami? Kita aja pas dulu dari zaman bahula sampai sekarang nanya-nanya nih, kenapa sih Kristen mengharamkan poligami? Dasarnya apa sih gitu? Mentang-mentang Yesus nggak kawin gitu kan gitu ya Pak ya. Nah, kita kembali ke kriteria Nabi. Saya lebih cenderung ingin membahas topik aja deh ya. Topik ajaran manakah yang benar? Kalau benar itu menurut perspektif masing-masing Pak, maka menurut orang LGBT mereka itu benar Pak. Jadi kita jangan pakai perspektif masing-masing, pakai perspektif umum. Mana yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Nah, poligami ada kok yang menjalankannya Mak, dan mereka biasa-biasa aja. By the way, bukan cuma poligami Pak, penyebab perceraian orang 1 istri aja kalau emang jelalatan mata lakinya nggak ngasih makan nggak sini juga bakalan bercerai rumah tangganya gitu Pak. Nggak perlu poligami Pak buat bercerai Pak. Banyak Pak yang dari teman-teman Kristen itu nggak poligami juga cerai gitu. Kenapa nyala-nyalain poligami gitu kan, aneh. Oke, lanjut ke nabi palsu. Aku mau bawa dalil deh. Aku lebih fokus ke dalil yang Bapak bawa tadi. Menarik, aku share screen dulu. Nah, ini yang aku maksud Pak. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini ciri-ciri nabi palsu Pak, kata Yesus.
Lah tiba-tiba kok Pak, kenapa ada seorang pembunuh seperti Paulus kok tiba-tiba jadi rasul apa nabi gitu Pak, gitu loh. Kenapa? Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena Yesus sendiri memperingatkan, hei kalian, nggak mungkin pohon buruk itu menghasilkan buah yang baik. Rasulullah Muhammad SAW dari awal dia adalah pohon baik Pak. Dia adalah orang yang bergelar Al-Amin, bahkan kaum kufar pun percaya kepada beliau, tidak pernah berbuat khilaf, tidak pernah berbuat jahat, menyambung silaturahim. Dan ketika dia diangkat menjadi nabi, maka kenapa dia tidak bisa diterima nabi? Karena kata Yesus, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah buruk. Kalau udah pohonnya baik kok buahnya bisa dituduh buruk. Lah tiba-tiba ini pohon kok sudah buruk kok bisa diakui buahnya baik. Paulus awalnya adalah pembunuh Stefanus, tiba-tiba ngaku ketemu Yesus dengan dua keterangan yang berbeda. Satu keterangan dia bilang, yang mengikuti dia mendengarkan suaranya tapi tak melihat. Di ayat lain dikatakan, yang mengikuti dia tapi tidak melihat tapi mendengar. Nah ini gimana dos gitu loh. Ini yang mau kita bahas, kriteria nabi palsu. Jadi kriteria nabi palsu adalah kita berawal dulu dari apa itu nabi. Mari kita kembali kepada nabi. Siapakah nabi? Nah, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, kemudian perkataan Tuhan yang dititipkan di mulut itu adalah nabi, berbicara atas apa yang disampaikan Tuhan, bukan apa yang disampaikan oleh pribadinya sendiri gitu loh. Nah, ini perkataan dituntun oleh Tuhan ini ada di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini tentang Musa. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat kedua tentang Daud. Yohanes pasal 12 49 50 tentang Isa. Lalu Nabi Muhammad di mana tertulisnya? Di dalam An-Najm 3 ayat keempat, ayat ketiga sampai 4. Maka dinyatakan bahwa Rasulullah itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan apa-apa yang datang dari dirinya sendiri, begitu Pak. Kalau Nabi menurut perspektif kitabnya orang Yahudi gitu loh. Menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan, bukan apa yang pendapatnya pribadi. Tetapi Paulus di dalam 1 Korintus malah berpendapat sendiri. Terima kasih. Iya baik. Tadi Umi Rifa mengatakan bahwa itu pakai standarnya harus universal. Sekarang saya mau jelaskan ke Umi Rifa bahwa standar universal itu sangat menerima apa yang saya sampaikan, di mana orang-orang di dunia ini ya hanya mau kawin dengan satu pasangan, satu pasang, laki satu perempuan satu gitu. Dan itu di dunia ini mengakui itu. Coba mana ada perempuan yang mau? Ini di luar Islam dulu ya. Artinya ini standar universal. Nah, bagaimana Umi Rifa mengatakan bahwa boleh sampai 4 itu adalah ajaran yang benar gitu ya, dari seorang nabi yang benar. Tentu ini sudah melanggar kekudusan Tuhan, karena kalau Ibu Rifa mengutip standar dari Alkitab itu jelas bahwa Tuhan menjadikan manusia itu laki dan perempuan. Di Taman Eden itu Adam nggak punya 2 istri. Jadi saya dari tadi belum mendapatkan standar dari Umi Rifa. Untuk itu bantahan saya dulu ya. Lalu terkait pertanyaan berikut soal takiyah, boleh bertakiyah. Nah, ini dari Quran sendiri. Bagaimana? Apakah takiyah ini boleh? Apa bisa tunggu. Saya kapan nanya nih, Bang Bo? Saya lupa nih. Nanti putaran berikutnya nih. Oh gitu, oke, lanjut. Oke, jadi apakah takiyah ini bisa diterima di berbagai sektor ya? Saya bilang sektor. Tadi kalau kita berbicara pekerjaan, bisnis, tentu semua mengedepankan yang namanya integritas ya, kejujuran itu yang utama. Nah, sekalipun ini dibilang hal-hal yang sangat fundamental, kita berbohong karena hal fundamental. Saya pikir itu sama saja mengajarkan umat itu untuk berbohong kepada hal-hal yang kecil karena tidak tahu. Ya. Nah, artinya apa? Kalau ajaran kudus itu, dia semua ajarannya itu harus suci, kudus, nggak boleh ada yang cacat. Nah, itu pertanyaan saya kedua Ibu Rifa soal takiyah yang dibolehkan oleh Islam.
menurut Ibu Rifa, apakah itu masih kontekstual dilakukan entah di dalam pekerjaan ya, atau ya di kehidupan sekarang inilah, kira-kira begitu. Oke, ada 2 poin ya yang mau ditanyakan kepada saya tentang ajaran Nabi dan menghilangkan kesucian Tuhan. Nanti kita bahas itu menampar banget teman-teman Kristen sebenarnya. Pak, kalau mau bicara tentang ajaran Islam, seperti saya dong Pak, tampilkan ayatnya. Jangan pakai perspektif pribadi. Misalnya di Al-Quran tuh diajarkan bertakiyahlah kalian. Bisa ada ayatnya begitu tuh, tunjukin dong. Itu lebih mengedukasi gitu. Jadi saya bisa tahu ajarannya itu seperti apa. Hadis kah, Al-Quran kah, jadi kita bisa tahu Pak. Nah kalau dari perspektif Bapak ya gimana saya mau menanggapi orang asumsi tanggapi kan gitu Pak. Domba penipu dalam nama agama. Baiklah, oke kita jawab. Apakah benar poligami itu menghilangkan kekudusan Tuhan? Ya kalau gitu jangan marah sama Tuhannya umat Islam saja dong. Marah juga dong sama Tuhannya Bani Israel Pak. Orang Abraham yang nabi aja poligami kok. Daud itu nabi Pak. Di mana dalilnya? Ada ini. Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Itu. Kemudian ada lagi dalil yang mengatakan bahwa Daud itu hidup benar di mata Tuhan. Lah tiba-tiba dia seorang nabi kok bininya kok banyak. Berarti ya sudah Pak, kekudusan Tuhan itu udah gak ada harga dirinya dari zaman-zaman dia Tuhan itu ada gitu loh. By the way juga Salomo Pak. Ya Salomo bukan nabi sih ya, tapi Yakub Pak. Israel yang mohon maaf ya itu pernah bergulat dengan Tuhan loh Pak, dan bahkan Tuhan kalah loh Pak. Yakub itu sendiri Pak istrinya 4. Kalau nggak ada istrinya Yakub itu Bani Israel nggak ada loh Pak. Gimana sih? Gimana dong? Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Jadi Yakub itu istrinya 4. Kalau dikatakan menghinakan kekudusan Tuhan, ya jangan marah sama Tuhannya umat Islam lah. Tuhan kalian aja kali yang marah, yang harus dimarahin gitu. Yesus harus marah kepada YHWH. Karena ternyata di zaman sebelum Yesus lahir, itu YHWH itu membiarkan Daud berpoligami. Kemudian membiarkan juga siapa namanya si Yakub berpoligami, Abraham berpoligami gitu loh. Ya kalau mereka dikatakan, oh Daud pernah kok dihukum Tuhan kok Marifa. Lah kan karena dia berzina dengan Batseba. Yang dihukum bukan Daud kok, malah anak haramnya kok. Kan lucu Tuhan ini, gimana coba. Gimana dong. Nah jadi gitu Pak. Yang saya minta adalah kriteria Nabi ini. Ketika Yesus, saya sangat-sangat, saya seperti Pak Pendeta Esroru dong. Saya tidak mau pindah-pindah ayat gitu. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik. Itu maknanya kepiye Pak? Kok tiba-tiba Paulus itu menjadi nabi bagi kalian itu di dalam Kisah Para Rasul begitu Pak? Ya, kemudian kenapa dia berani-beraninya membatalkan hukum Torah gitu loh Pak? Dan kenapa dia berani-beraninya mengaku sebagai Bapa? Dan ingat ketika Yesus peringatkan bahwa yang nabi palsu itu adalah serigala yang menyamar menjadi domba Pak. Ingat Pak, kalau kalian menuduh kami keledai Pak, ternyata Benyamin yang adalah nenek moyang Paulus, walaupun kita tidak bisa membuktikan itu karena nggak ada nasabnya ke atas, dia ternyata dinubuatkan menjadi serigala. Benyamin Pak, serigala Pak, Benyamin. Nah, ternyata Paulus ini adalah seorang Benyamin. Tapi Bapak bilang, takiyah. Pak, aduh Pak. Coba Bapak pelajari lagi perkataan Paulus. Jika karena dusta aku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Itu piye Pak? Ada kata-kata dusta di situ Pak. Jadi Bapak yang harus menjelaskan itu kepada kami. Nabi Muhammad SAW ajarannya itu memiliki solusi hidup. Contoh nih. Saya sebenarnya pengen tahu nih takiyah yang dimaksud Bapak itu apa gitu. Karena jangan-jangan Bapak bawa takiyahnya Syiah gitu ya. Kita nggak terima gitu kan. Bapak bawa dong dari Al-Quran, dari hadis. Bagaimana yang dimaksud dengan takiyah itu begitu ya. Apa yang dimaksud dengan menyelamatkan diri dengan cara harus berkata sesuatu yang tidak benar. Contoh seperti yang dialami sahabat misalnya. Ayo kau ingkari Tuhanmu dulu. Kalau nggak penggal kepalamu. Misalnya gitu. Nah ternyata ketika sahabat itu tidak sengaja menyangkal Allah karena dia dihukum. Tiba-tiba dia datang ke Rasulullah, bagaimana ya Rasul? Ternyata Rasulullah katakan, ya kamu dalam keadaan kamu dalam keadaan terjepit misal gitu ya maksud Bapak. Apakah bisa itu dikatakan dusta yang menzolimi seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi?
Justru dia sedang menyelamatkan dirinya. Kalau apakah itu relevan? Pak, banyak Pak relevan. Bapak tahu nggak sih mata-mata Indonesia ini kalau dari agen-agen kita tentara gitu. Misalnya contoh relevannya. Ketika tentara kita ditangkap, misalnya berantem sama tentara Ukraina. Ketangkep Pak. Bagaimana mungkin ketika ditanya, tentara di manakah disembunyikan senjata kalian? Masa dia harus jujur Pak? Bahaya Pak kalau tentara itu orang Kristen. Dia harus jujur. Iya, ternyata senjatanya disembunyikan di Klaten, di rumah Seripa, misal gitu ya. Karena dia Kristen dia terpaksa jujur nih, nggak boleh takiyah misalnya gitu kan. Karena dia Muslim Pak, dia lebih baik mati Pak daripada mengatakan seperti yang dilakukan oleh siapa namanya yang melindungi Nasution ketika di zaman dia di PKI dulu. Nah itu orang Kristen sendiri loh, Pierre Tandian mengatakan aku Nasution. Nah menurut Bapak apa yang dilakukan Pierre Tandian dengan mengatakan aku Nasution itu dosa? Dia sedang menyelamatkan atasannya gitu loh. Nah bahaya, apakah itu relevan? Lo buktinya Pierre Tandian aja menjadi orang yang dihargai di Indonesia kok dengan apa yang dia lakukan. Enggak ya, gimana nggak relevan menyelamatkan diri dengan mengatakan sesuatu yang memang konteksnya tidak betul, tapi adalah saat terjepit. Tapi jangan samakan pakaiannya si apa dengan kita, beta gitu. Aduh, suaraku kok gitu ya. Maaf ya Pak Daniel, aku emang orangnya sih begini, emang lucu emang. Jadi gitu ya Pak, kalau memang tidak relevan maka apa yang dilakukan oleh Pierre Tandian ketika mengaku aku Nasution, itu otomatis beliau masuk neraka. Nauzubillah Pak, nauzubillah Pak, beliau masuk neraka. Waktu habis. Silakan dijawab Oke, Pak. Apa yang saya tanyakan nanti, belum ya? Sekarang kita masuk ke putaran 2 nih, giliran Uni 3 menit bertanya sekarang. Monggo Saya nih. yang bertanya sekarang. Rasakan. Bentar. Siap-siap Pak Daniel, jangan lupa pegangan Pak Daniel. Baik. Saya itu cuma mau bertanya Pak Daniel. Saya ingin tahu ketika Paulus mengaku, beda dengan Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku ada orang yang menyertai dia. Saya pengen tahu ketika Paulus itu mengaku bahwa orang yang menyertai aku melihat dan menginikan. Ada lagi di ayat lain tidak melihat tapi mendengar gitu. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama orang yang menyertai Paulus? Karena begini Pak, kalau seandainya saya ngaku-ngaku bahwa saya pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul, lalu saya bilang ada saksinya, tapi saya tak mampu hadirkan saksi, apakah bisa pendapat saya, keterangan saya diterima di pengadilan Pak? Nah itu beda dengan Rasulullah, nggak pernah ngaku-ngaku ada bawa saksi, bawa teman. Iya nih teman gue nih, nemenin gue di Gua Hira. Dia dengar juga nih Jibril bicara begini. Nggak ada Nabi Muhammad ngaku, tapi kalau Paulus kan ngaku. Dia yang menyertai aku, mendengar suaranya, tak melihat tampaknya cahayanya atau sebaliknya. Nah, bagaimana kalau konsepnya ini jatuhnya di pengadilan seorang yang mengaku punya saksi, tapi ketika ditanya, sopo saksi mundu, sopo saksi mule, boten ngertos kulo, ngono lho. Itu gimana menurut Anda? Apakah diterima di pengadilan atau dan pertanyaan keduanya, sebutkan satu saja nama yang menyertai Paulus ketika dia berguling-guling di padang gurun arah mau ke Damsik, lalu mengaku bertemu Yesus dan dijamah oleh Roh Kudus, kemudian mengaku menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan dalam menetapkan ketetapan bahkan membatalkan hukum Torah, Efesus pasal 2:15. Jadi pertanyaan saya itu dua. Yang pertama, bagaimanakah ketika seseorang bersaksi mengatakan Cinganu bersama aku tapi tak mampu sebutkan namanya, apakah bisa diterima di pengadilan? Kalau di zaman Paulus sih nggak diterima karena buktinya kan dia dipenggal sama Raja Nero gitu. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia sekarang, gimana tuh? Gimana dong? Nah kemudian, kenapa saya jadi ke Mbak Josel-Joselan ya? Nah kemudian, siapakah nama yang menyertai Paulus ketika dia bertemu Yesus di Damsik berguling-guling? Begitu Pak. Terima kasih jawaban saya. Pertanyaan saya begitu. Iya, sebelumnya saya share screen dulu ya. Jadi yang mengantar Paulus ke Ananias itu adalah teman-temannya. Jadi ketika Paulus sudah menjadi buta, tidak mungkin dia bisa pergi ke tempat Ananias. Itu yang pertama. Jadi bukti bahwa Paulus sampai ke sana itu ada orang yang mengantarnya. Itu orang-orang yang tadi bersama dengan dia. Lalu Ananias juga menjadi saksi ketika Paulus itu buta. Nah tadi Umi Rifa sudah membawa Keluaran 11 ayat 4 ya. 4 ayat 11, sorry. Nah, jadi ini saya jelaskan ke Ibu Rifa yang tadi Ibu Rifa bawa sendiri. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Paulus itu buta karena Tuhan. Karena tadinya dia itu jahat dan ingin membunuh pengikut Yesus, pengikut jalan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia mau taat,
di situ Tuhan membawa dia ke Ananias, menyuruhnya. Dan dia taat perkataan Tuhan. Dia lalu dibawa oleh teman-temannya ke Ananias, dan sampai di sana ia disuruh malahan untuk menjelaskan bahwa orang buta itu adalah Tuhan juga. Ya, jadi Paulus hati ya. Nah, ini kriterianya. Jadi ketika Paulus itu menjadi rasul, tidak bisa dia dari jahat ya tetap jahat, nggak ada istilah itu. Tetapi karena pertobatanlah, maka dia itu dipercayakan untuk memberitakan Injil ya. Jadi itu bukti validnya bahwa Ananias itu juga melihat Paulus itu buta gitu. Dan dalam pelayanan Paulus itu bertobat ya dari hari ke hari. Surat rasul-rasul Paulus itu menegaskan bahwa dia itu dulu pembunuh ya, banyak yang dia ceritakan. Tetapi itu semuanya itu tadinya banyak kan. Nah, dari kehidupan yang buruk ya, dipakai Tuhan lalu menjadi seorang pengabar ya, pengabar pesan yang baik, tidak membunuh dan sebagainya. Maka kalau kita berbicara tentang standar moral, ya, standar moral dari ajaran itu harus ada dan harus bisa diterima ya, tidak ada di sini pertentangan yang Paulus ajarkan dengan ajaran Kristus. Maka di Galatia, kalau saya kutip dulu ya, di Galatia itu dijelaskan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Injil yang dimaksud itu adalah pemberitaan keselamatan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus dalam pemberitaan Injil tidak bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Karena kalau sampai ada orang yang ngaku-ngaku nabi tetapi pemberitaan Injil tidak sama dengan para rasul yang lain, terkutuklah dia. Poin yang saya mau tegaskan, saya katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jadi dia ulangi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi perkataan terkutuklah dia itu betul-betul dia sampaikan 2 kali, bahkan itu tegas ya. Berarti ini sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau ada rasul-rasul atau nabi yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak mati di salib, Yesus itu mengajarkan boleh kawin banyak, itu sebenarnya bagian dari satu kesatuan ya, dari pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus itu bukan hanya menceritakan tentang keselamatan, tetapi di dalamnya itu ada ajaran-ajaran yang membawa orang untuk jauh daripada hal-hal yang namanya maksiat, dosa, dan sebagainya. Ya itu aja jawaban dari saya soal dari pertanyaan tentang Rasul Paulus ya. Sekalipun saya nggak menjawab namanya, tetapi bukti menegaskan bahwa ada orang yang mengantar Paulus ke sana dan Paulus itu buta. Jadi kita tahu bahwa tidak mungkin seorang buta itu dapat. Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Daniel karena tidak menjawab nama dari orang yang menjadi saksi ya. Udah selesai pertanyaan saya. Yang pertama saya bergeser pertanyaan kedua. Nah, Bapak bicara tentang Ananias. Kita juga nggak tahu ini Ananias ini beneran nggak sih dapat ini ilham dari Yesus juga. Kita kan perlu bukti juga gitu kan. Karena kan pengakuan dalam Kristen itu kan saksi beda kita memang standarnya. Tadi Bapak bilang begini, ya daripada nabi yang kemudian dia menjadi nabi menjadi penjahat. Pak ingat Pak, Bapak jangan gitu Pak. Kasihan Pak nabi-nabi Bani Israel Pak di dalam kitab Bapak. Itu Musa itu berperang loh Pak setelah jadi nabi. Ibrahim berperang loh jadi setelah jadi nabi. Abraham itu berperang setelah menjadi nabi. Bapak saya rasa tahu ayatnya itu semua ya. Kemudian Daud itu bahkan Tuhan yang mengajarkan dia berperang loh, nabi loh Pak. Jadi kalau Bapak mau menuduh Nabi Muhammad justru aneh ketika ada tampar pipi kiri kasih kanan ketika tradisi para nabi-nabi terdahulu itu nyuruh berperang sama Tuhannya Bani Israel yaitu YHWH. Ini Abraham itu di dalam kitab Kejadian pasal 14 nomor 17 itu ada dia berperang melawan Kedorlaomer. Daud diajarkan Tuhan berperang di dalam Mazmur pasal 114 ayat pertama. Musa berperang dalam Bilangan pasal 30 25 41 lah tiba-tiba
Tiba-tiba katanya kok ajaran Yesus lebih baik daripada ajaran YHWH, ya bener aja dong. Nah jadi Bapak jangan nuduh-nuduh Nabi Muhammad itu berperang, karena beliau berperang itu bukan sebuah keburukan. Karena kalau memang sebuah keburukan berperang, maka kita ketika memerangi Belanda zaman dahulu itu berarti keburukan, Pak. Kemerdekaan yang harus dirampas dengan menghapuskan semua penjajahan, berarti menurut Kristen tuh keluar dari moral gitu. Berarti penjajah berarti pejuang-pejuang kita yang wafat yang akan kita peringati tanggal 17 Agustus nanti berarti masuk neraka semua menurut iman Kristen. Bahaya ini gitu. Jadi jangan kebenaran itu berdasarkan standar Anda. Kita harus pahami dulu kebenaran itu. Nah jadi pertanyaan saya yang kedua, apakah itu bisa diterima di pengadilan? Bapak yang bawa-bawa loh ajaran ini, bisa nggak diimplementasikan dalam keadaan sekarang? Kalau nggak ada saksi terus tiba-tiba dibawa ke pengadilan, bisa nggak diterima? Nggak bisa, Pak. Kalau nggak ada saksinya tapi ngaku-ngaku ada saksi, kan bahaya itu gitu. Bisa jadi dia bohong gitu. Nah, Muslim itu tidak akan berperang kalau tidak dihajar gitu, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak ketika Paulus sendiri mengaku sebagai Bapa, sementara Yesus mengatakan jangan ada Bapa, jangan kau panggil Bapa, hanya satu Bapamu di bumi ini, yaitu Dia di surga. Lah tiba-tiba Paulus mengaku dia sebagai Bapa, Pak. Kenapa itu? Gimana itu bisa ceritanya begitu? Bahkan kata Paulus, dia juga punya roh Allah juga. Sementara dia berbicara di dalam Korintus, berpendapat sendiri untuk memutuskan hukum-hukum untuk seorang wanita. Sementara Bapak tahu di dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 bahwa yang namanya nabi palsu itu berbicara bukan berdasarkan dari apa yang dari dirinya sendiri, melainkan dari firman Tuhan. Sementara Paulus berpendapat dari dirinya sendiri, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengatakan bahwa dia itu baik? Gimana mau baik, mau dikatakan baik? Orang hidupnya cuma sebentar, setelah itu dipenggal sama Raja Nero. Apanya yang baik menurut kalian? Kan baik karena mengabarkan Injil, membatalkan hukum Torah. Baiklah menurut kalian gak hidup lagi di bawah hukum. Tapi apakah Nabi terdahulu mengajarkan begitu? Belum tentu. Mari kita bahas siapa yang mengingkari ajaran para Nabi. Gitu, Pak. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaannya, saya akan menjelaskan dulu sedikit dari yang disampaikan Umi Rifa soal boleh bertakiyah seperti ketika orang ditawan perang ya, maka nggak mungkin dia jujur gitu. Ini saya kasih tahu Umi Rifa bahwa tahanan perang itu dia boleh tidak menjawab. Hak tidak menjawab itu ada Umi Rifa, supaya Umi Rifa ini sebagai wawasan saja Umi Rifa. Jadi nggak harus jujur, maksudnya nggak harus ngomong terbuka karena ini juga adalah rahasia negara. Tetapi ketika ditanyakan orang Kristen boleh jujur nggak? Ya, harus jujur, tetapi ketika soal genting seperti itu dia punya hak untuk diam. Sama seperti ketika orang-orang imam-imam itu bertanya kepada Yesus, Yesus hanya diam, ya kan? Dia tidak ada kesempatan di mana dia tidak menjawab. Jadi itu yang saya ingin jawab dulu. Lalu kedua berikut tentang Musa berperang. Jadi Musa ketika dia membawa umat Israel keluar dari Mesir ya ke tanah perjanjian, di situ ada bangsa-bangsa yang menghalangi perjalanan Israel dan itu diperintahkan untuk dilawan. Jadi ini bukan dalam konteks Musa menyebarkan agama. Nah, beda ketika seseorang dikatakan dia membawa damai dengan label agama. Saya menyiarkan agama A, jadi kamu harus terima, kalau nggak terima kamu mati. Nah, itu kan bahaya. Musa tidak dalam konteks seperti itu. Karena umat Israel ini adalah umat yang dikuduskan bagi Tuhan. Jadi bangsa-bangsa yang mereka lewati ketika akan menghalangi perjalanan mereka, orang Israel, itu akan dihabisi. Gitu. Jadi itu adalah bentuk penghukuman kepada orang-orang yang berusaha menghalangi orang Israel. Jadi tidak ada urusan di situ Musa ketika lewat bangsa Amori ya, bangsa apa gitu ya, itu tidak ada urusan Musa ketika lewat lalu menyebarkan agama Judaism, enggak, atau mengejarkan tanah, enggak ada urusan itu. Beda kalau Nabi Muhammad dia berperang membawa agama, kalau enggak percaya Islam dibunuh, itu kan lain lagi. Nah, berikut tentang Rasul Paulus. Soal Paulus ngaku-ngaku jadi bapak. Nah, saya jelaskan latar belakang pengajaran orang Yahudi ya. Ketika seseorang anak Yahudi itu ya, orang Israel itu ketika dia masih kecil biasa dia diajarkan oleh ayah dan ibunya ya. Itu ada di dalam kitab Ulangan. Nah, Paulus dia ini seorang rabi. Jadi di dalam konteks para rabi di zaman Rasul Paulus, rabi-rabi ajar Torah
oleh orang tua mereka ketika mereka beranjak dewasa. Rabi ini yang mengajarkan mereka. Nah, makanya dalam hal ini Paulus itu adalah perpanjangan tangan daripada orang tua dalam arti. Saya kembalikan. Oke, sudah cukup Pak Daniel. Nah, di itu yang PDF yang Sadul Ma'at, Bro Admin, itu di halaman 147, mohon dibuka. Ini apa ini Pak? Sambil dikasih tahu Pak, PDF ini PDF apa gitu. Iya, ini adalah sumber dari Islam sendiri, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Jadi saja poinnya apa? ya, di dalam ini ada tafsir dari beliau yang mengatakan bahwa Nabi ini ketika dia diracuni ya, di situ dikatakan itu adalah takdir dari Allah gitu, Rifa. Sedangkan di halaman 147 ya, Bro Admin nanti bisa dibuka. Sedangkan di Alkitab, karena tadi Rifa nggak membawakan standar Quran dalam menilai Nabi itu palsu atau benar itu bagaimana, maka saya akan memakai standar Alkitab. Di dalam Alkitab itu seorang Nabi itu dipakai Tuhan untuk rencana-rencana yang bagi bangsa Israel ya, tentu untuk hal-hal yang baik ya, dan selalu diperkenankan Tuhan seperti Musa ya. Musa mendapatkan pertolongan, bahkan kita tahu ya ketika Israel mengeluh makan, Tuhan memberikan makan gitu. Jadi tidak ada rancangan kecelakaan bagi orang pilihannya. Nah, itu di ayat di tafsir itu dikatakan bahwa itu tolong di-share. Sudah muncul ya? Oke, sudah muncul. Di situ saat Allah sudah menghendaki untuk memberi kemuliaan mati syahid pada beliau, bekas dari racun yang tersembunyi dari racun tersebut pun mulai tampak untuk merealisasikan takdirnya. Jadi ini jelas bahwa racun yang penyakit yang dialami oleh Nabi akibat racun ini adalah bagian dari takdir Allah. Sedangkan saya komparasikan kepada Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang membuat orang itu menderita gitu. Bahkan di sini dikatakan bahwa Nabi itu sampai Habis Pak. Mau lagi coba. Pertanyaannya Pak, waktunya sudah habis. Oh ya, oke baik, itu mungkin koperasi dari saya tadi ya. Oke. Karena saya tidak tahu standar dari Islam itu seperti apa Nabi palsu, makanya saya pakai standar Alkitab. Itu. Oke, silakan Uni Rifa. Tadi saya sudah katakan ya, standar Islam itu Nabi palsu apa? Yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran adalah pertama nabiin. Kalau ada yang mengaku Nabi, apapun kriterianya tetap palsu Pak. Itu simpel aja dalam Islam itu, nggak ribet-ribet. Nah ini sangat menarik, saya sangat tertarik dengan argumentasi Pak Daniel yang mengatakan Tuhan kami nggak pernah merancang yang buruk terhadap para nabi. Pak, jangan begitu Pak, ketampol loh Pak, sorry ya. Pertama, apa Bapak tanya kepada saya bahwa itu adalah takdir Pak? Semua Pak, jangankan Rasulullah ketika hendak diracuni oleh orang Yahudi Pak. Segala sesuatu bahkan daun yang terjatuh pun memang adalah takdir Allah. Semua Allah yang menetapkan Pak. Gitu dalam Islam itu tidak ada sesuatu itu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan gitu, tanpa seizin Tuhan. Dalam Islam itu semuanya atas izin Tuhan. Nah kemudian Bapak bilang tadi, mohon maaf ya Pak, saya harus membantah Bapak kali ini, di mana dikatakan di dalam kitab Bapak sendiri, mohon maaf bahwa Bapak tadi bilang apa? Mengatakan bahwa nabi-nabi di dalam imannya kalian itu tidak pernah direncanakan yang buruk. Lah Yesus apa Pak? Bapak baca deh bahwa Yesus itu bahkan dinubuatkan diracun di dalam kitab Anda. Mana itu dalilnya? Baik, kita lihat dalilnya ya. Mazmur pasal 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam Pak. Ini siapa yang menggenapi Pak? Loh kok tiba-tiba Bapak bilang Nabi itu tidak ada direncanakan buruk untuk Tuhan. Lah Yesus direncanakan untuk mati dan disiksa kok Pak. Dia kan Nabi juga. Ada kok tertulis di kitab Bapak. Loh ini nampol loh Pak. Nah Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan kitab Ibnu Katsir di dalam terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsir
jilid kedua halaman 478. Kata Allah, saya tadi baru saja membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 69, ini merujuk kepada ayat apa ya? Imran kalau nggak salah. Bentar ya. Nah, yang pertama Pak, Nabi Muhammad itu memang hendak dibunuh, tapi kan beliau diselamatkan Pak. Buktinya beliau nggak wafat, sementara sahabat beliau wafat pada perang Khaybar itu yang pertama. Sebuah hadis Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang nabi yang ditimpa penyakit melainkan ia diberi kesempatan memilih antara dunia atau akhirat. Artinya diberi kesempatan, kamu mau hidup atau bertemu dengan Tuhanmu. Dan tatkala Rasulullah hampir mengembuskan nafas terakhirnya, aku mendengarnya, kata Aisyah dengan suaranya yang sudah serak membaca ayat 69, mu'allazina amallahu alaihim dan seterusnya, maka aku sadar bahwa itu disuruhlah beliau. Artinya beliau diberi pilihan sebelum wafat ya. Nah, jangankan Nabi Muhammad, secara logika Pak, saya kalau tugas saya sudah selesai di dunia ini Pak, ngapain di dunia ini lagi? Kalau diberi pilihan ketemu Allah, ya mending saya ketemu Allah lah Pak. By the way Pak, tentang takiyah tadi Bapak bilang nggak boleh takiyah, ada yang boleh tidak memilih jawab. Saya berbicara tentang Pierre Tandean, di mana Pierre Tandean mengatakan aku Nasution, itu takiyah namanya Pak. Emang dia Nasution? Bukan. Tetapi ketika beliau berbicara tentang itu, apakah itu tidak relevan? Justru beliau menjadi seorang pahlawan di negara ini karena membela Nasution Pak. Ketika beliau berkata aku Nasution, itu beliau sangat dipuji. Apakah Bapak bilang itu tidak relevan? Ya Bapak bilang aja lah sama negara ini kalau itu tidak relevan. Bapak ya Kristen berarti menyangkal apa yang dilakukan oleh Pierre Tandean sebagai seorang pahlawan gitu loh, ketika mengatakan aku Nasution gitu. Nah ya sama, di dalam Kristen itu mengerikan gitu. Kalau ada orang Kristen yang jadi polisi mata-mata dari negara kita atau dari tentara, bahaya gitu loh. Karena dia harus berkata jujur ketika ditanya. Ya Bapak bilang tadi kalau dalam negara kita kan ada hak tidak menjawab. Iya itu kan negara, kalau dalam hukum kalian kan harus berkata jujur kan. Ketika ditanya di mana anakmu, saya ingin memperkosanya, ada, anak saya sembunyi dalam lemari gitu. Bahaya Pak. Bahaya Pak. Dalam Islam itu tidak begitu, diajarkan solusi-solusi menghadapi sesuatu yang mengerikan dan konteksnya akan membahayakan dirimu gitu loh. Nah kembali lagi, Nabi, Bapak bilang Nabi Muhammad SAW itu memenuhi kriteria Nabi palsu dari segi bahwa dia berperang. Maka Bapak juga harus sepakat bahwa Musa itu berperang dengan alasan apapun, dia bilang menyebarkan agama. Loh Pak, lebih parah lagi Pak, di dalam bilangan 31. Musa itu disuruh berperang untuk membalaskan dendam loh Pak. Lah lebih ngeri lagi itu Pak. Ayo Bapak bandingkan, bagaimana dengan berperang membalaskan dendam Tuhan ya, atau membalaskan dendam Tuhan karena suku Bani Israel ini Tuhan kayak rasis banget gitu. Giliran Bani Israel ditindas, Tuhan balas dendam gitu. Emang yang lain-lain itu bukan umat Tuhan. Daripada berperang untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang ketika disampaikan kebenaran mereka menolak lalu ingin memerangi Nabi Muhammad SAW. Contoh, beliau diboikot, beliau didesak sama orang-orang kafir Quraisy, beliau hendak dibunuh. Itu ada sejarah-sejarah begitu loh. Dan Bapak bilang beliau menyebarkan agama. Loh Bapak tahu nggak yang menyebarkan agama ke Indonesia ini dengan cara mendompleng dari penjajah? Saha eta Pak? Bukan orang Arab Pak. Ya, ayolah, come on, lihat sejarah, lihat realita kehidupan gitu loh. Jadi kalau Bapak dari tadi bicara tentang ajaran, Bapak nggak bawa ajaran Islam. Bapak baca tafsir tentang katanya Nabi diracun. Ya memang apa? Rasulullah Muhammad SAW itu akan diracun tapi tidak wafat, diselamatkan Allah. Lah ketimbang Yesus, dia memberi aku makan racun, ketika dia dikasihkan anggur asam langsung tet. Ngeri. Is dead, meninggal. Katanya Tuhan tidak merencanakan hal buruk kepada nabinya. Lah Yesus kan juga nabi. Itu Tuhan Bapak aja merencanakan kematian Yesus demi kalian. Gimana sih Pak pernyataan Bapak dibantah sama keimanan Bapak sendiri? Kan aneh gitu loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, begitulah kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Iya, dari standar yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa standar kebenaran itu tidak bisa ditolerir ya. Kalau jujur ya jujur, kalau tidak mau mengatakan itu, maka hak diam itu ada. Maka saya tadi pakai kisah di mana Yesus itu di hadapan mahkamah agama. Ketika dia ditanya, dia tidak menjawab. Hal yang ini ya, memerangi orang sampai orang itu beragama Islam, itu ada di dalam Quran. Nanti saya minta admin untuk tampilkan, admin Daniel. Jadi
di narasi itu singkatnya begini, bahwa orang Muslim harus memerangi setiap orang yang tidak beragama Islam, ya, sampai mereka itu memeluk agama ini. Gitu. Jadi menurut Umi Rifa, ya, saya selalu bawa ke konteks zaman sekarang. Konteks siar zaman sekarang, ya, apakah bisa dilakukan dengan cara seperti itu? Karena kita tahu bahwa beliau itu harus diteladani. Dan pertanyaan berikutnya soal kuasa Nabi, ya, saya mungkin minta admin untuk buka tafsir atau sirah itu yang menunjukkan bahwa Nabi itu ketika malam ingin berhubungan dengan seorang perempuan yang dinikahinya, beliau mendapatkan perempuan itu ternyata, nah, di kami, ya, Yesus itu orang kusta datang kepadanya, dia sembuhkan gitu, dia nggak usir. Itu standar kalau Nabi itu pakai Tuhan. Sekalipun bagi kami Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi standarnya jelas bahwa sama seperti Elisa, ketika Naaman datang kepadanya itu, Naaman disembuhkan gitu oleh kuasa Tuhan. Untuk itu saya minta Umi Rifa menjelaskan ini. Ya, apakah hal seperti ini di masih kontekstual? Waktunya habis. Orang sakit datang ke Ibu Rifa menolak dia. Kira-kira begitu. Oke. Menjawab. Tentang hadis itu, saya harus baca dulu hadis itu apa tadi ya. Saya tidak perhatikan tadi, nanti saya bahas itu. By the way Pak, mohon maaf Pak, bukannya dalam iman kalian tuh orang kusta adalah ya najis gitu dalam kitab Perjanjian Lama. Aneh ya, kok banyak pertentangannya ajarannya Tuhan YHWH dengan Tuhan Yesus ya. Maksudnya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya orang Yahudi ya. Bahkan Pak, mohon maaf Pak, dalam iman kalian Pak ya, orang yang buahnya udah hancur, itu kena entah apa kek gitu ya, bijinya itu hancur, itu nggak boleh dekat-dekat sama bayi Tuhan loh Pak. Bahkan banyak loh Pak, perempuan kalau lagi haid itu najis sampai dia pegang Pak. Lah Bu, kok Bapak malah repot dengan ajaran Islam yang mengatakan Nabi Muhammad? Saya nggak tahu tuh hadisnya tadi yang mana ya. Saya harus pelajari dulu hadisnya. Karena kalau hadis ini banyak yang ada yang palsu, ada yang bahkan dipelintir. Saya nggak bisa terima begitu saja sesuatu yang belum saya baca. Tapi kalau kita bicara tentang ajaran di dalam kitab Bapak, sungguh lebih mengerikan Pak. Bahkan kalau nggak perawan gitu Pak, harus dibunuh di depan rumahnya. Ada Pak dalil-dalil seperti itu Pak. Kusta itu sangat najis Pak dalam imannya orang Yahudi. Aneh aja kalau Bapak bisa mengaku-ngaku ajaran Bapak tidak begitu. Aneh kan, Bapak kan perjanjian lama gitu. Nah, kemudian kita bicara, saya kembalikan kepada fokus tema kali ini. Siapa sih kriteria nabi palsu yang benar-benar memenuhi kriteria standar dari apa yang disampaikan Yesus? Nah, Nabi Muhammad dari tadi Bapak bawa apa? Ajaran mana yang Bapak bawa berdasarkan Al-Qur'an? Perintah Nabi Muhammad apa yang melanggar aturan dari Tuhan yang secara moral juga bertentangan? Ketika saya bicara tentang poligami, saya minta di mana itu Yesus larang poligami? Mentang-mentang Yesus nggak ngajarkan poligami, terus tiba-tiba poligami jadi haram. Ya udah, nikah juga haram dong. Karena Yesus juga tidak mengajarkan menikah. Nah, jadi kalau ketika nabi-nabi berperang maka dia membela diri, maka itu adalah ajaran tidak benar. Ya udah, Bapak harus sepakat dengan saya bahwa apapun alasannya Daud, Musa, Ibrahim itu semuanya bukan nabi beneran tapi nabi palsu, karena ternyata juga berperang gitu, lebih rasis lagi, lebih ngeri lagi karena balas dendamnya Tuhan gitu loh. Jadi harus sepakat dong, jangan punya standar jendos atau standar janda gitu. Nah, mari kita baca Pak. Justru lebih mengerikan Pak, ada seorang manusia mengaku-ngaku ketemu dengan Tuhan tapi berpendapat dengan pendapatnya sendiri gitu loh. Silakan Bapak baca di dalam 1 Korintus pasal 7 25 sampai 26. Nih, dalam kriteria Ulangan pasal 18 20, seorang nabi dengan berani menyampaikan apa yang tidak dikatakan Tuhan demi Allah lain, maka dia harus mati gitu loh. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Ini pendapat pribadi Pak. Aku berpendapat loh Pak. Jadi Bapak, apa yang Bapak iman itu pendapat Paulus gitu loh. Dan buktikan kalau memang itu adalah hasil dari Tuhan gitu. Karena banyak sekali ada juga ayat yang mengatakan bahwa Paulus itu berpendapat sendiri, bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang lebih mengerikan lagi ini Pak, 1 Korintus pasal 9 ayat 11. Nih, tar. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ini loh Pak, hasil duniawi kok diminta Pak. Katanya nabi betul, utusan Tuhan, baik. Nah ini hasil duniawi diminta ini.
Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Hasil duniawi apa Pak? Pak duniawi bukan roh-rohan ya Pak. Bisa duit, bisa makanan, bisa baju. Itu duniawi Pak konsepnya Pak. Lah, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Lah ini minta upah Pak, piye tuh? Gimana coba? Nah, jadi kalau berbicara tentang ajaran Pak, ikutilah ajaran tradisi para nabi terdahulu yang berhak untuk menjelaskan itu. Tapi itu ada. Nah, andai saja kalau Bapak bilang Bapak mewakili kekristenan lalu tidak mengajar apa yang diajarkan Yesus. Memang Yesus 3 tahun tidak mengajarkan banyak hal kok Pak. Dia tidak mengajarkan cara menikah, tidak mengajarkan bagaimana cara menghadapi orang yang sedang menghadapi dirimu sendiri tidak dikasihi. Diajarkan Yesus tidak mengasihi diri sendiri, gimana mau mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri gitu loh. Ini kan lucu ajaran seperti ini gitu loh. Tapi kalau kita lihat Bapak dari tadi membawa ajaran yang justru divalidasi sama ajaran orang Bani Israel. Tuhannya Bani Israel itu mengajarkan Daud berperang, Musa berperang, terus apa lagi? Poligami. Itu Daud poligami, aku poligami, Ibrahim poligami gitu. Apa lagi coba? Ajaran apa tadi? Bapak bilang tadi yang Bapak bawa hadis tadi, saya tidak baca hadisnya ya. Nanti ditajamkan lagi, nanti dilihat lama deh, saya belum baca itu, belum pernah ketemu hadis begitu. Dan mohon maaf saya memang tidak bisa percaya dengan literatur dari kalangan Kristen karena beberapa waktu lalu Herdi bawa literatur, ternyata setelah dicek sama ulama kita itu ternyata tidak terdapat kata-kata yang ditambahkan oleh Herdi gitu. Itu ada nanti Ustadz Alif bahas. Jadi saya nggak percaya sama literatur PDF yang kalian bawa kitab aslinya. Saya punya bukunya nih. Jadi gini Pak cara diskusi saya gitu loh ya. Apalagi tentang Al-Quran, saya punya Pak bukunya nih buku lagi. Yang saya tanyakan kembali gitu kan, bahwa Yesus sendiri mengatakan, bagaimana melihat bahwa Nabi itu palsu atau tidak? Maka bagaimana mungkin, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang buruk begitu, dan begitu pun sebaliknya. Lalu apakah menurut Bapak Yesus ini mengingkari pernyataannya sendiri dengan memilih seorang pembunuh menjadi rasul, padahal menurut Paulus dia dipilih dari dalam kandungan gitu? Dan kalau memang ia dipilih dalam kandungan, kenapa Yesus membiarkan Paulus membunuh Stefanus dulu dan tidak pernah menemui Paulus ketika Paulus hidup gitu loh? Apa bukti validasi bahwa yang dikatakan Paulus itu benar? Bapak bicara tentang Ananias, Pak. Ananias ini siapa lagi gitu loh? Kalau Bapak bicara, Ananias adalah murid ini murid, bisa aja Pak. Nanti Cahyono juga ada, ngaku-ngaku juga murid Yesus. Saya juga dapat perkataan dari Yesus nih. Kalau Bapak bilang Paulus tidak pernah bertentangan dengan murid, loh, bukannya dengan Barnabas dengan Petrus dia pernah bertentangan. Pernah Pak bertentangan masalah orang-orang bersunat Pak. Ini juga ajaran-ajaran yang yang berbeda dengan murid Yesus yang diberikan diberikan Yesus domba-dombanya. Nah, kalau Petrus ini untuk orang bersunat kata dia kan, kata Paulus nih ya. Kalau dia untuk orang non bersunat, lah katanya Yesus mengajarkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Gimana sih ini kontradiksi ujung-ujungnya gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba Paulus mengatakan kalau Petrus itu untuk orang yang bersunat, ya Bani Israel dong berarti. Nah, kalau Paulus yang meminta upah duniawi apa yang dia minta gitu Pak? Masa Nabi minta upah gitu, minta hasil, menuai hasil duniawi gitu. Nah, kemudian juga Ulangan 18:20 silakan dibaca. Nabi itu akan mati Pak kalau dia berbicara sesuatu yang tidak disampaikan oleh Tuhan atas nama Allah lain. Nah, Yesus ini Allah lain Pak bagi orang Bani Israel karena Yesus tidak pernah menjadi Allah di dalam kitab perjanjian lama. Apakah Paulus mati? Benar, dia mati Pak. Dia mati di penggal Raja Nero gitu ya, bukan mati indah dia seperti Nabi Muhammad yang meninggal di kalangan sahabat saudara di pangkuan istrinya gitu. Beda dengan Paulus Pak. Nah, jadi kenapa Bapak bukan membantah ya? Bagaimana pandangan Bapak tentang sikap-sikap Paulus yang bahkan dengan tega-teganya membatalkan hukum Torah sementara Yesus sendiri tidak membatalkan hukum Torah gitu loh. Terus Bapak bilang, oh Bapak dalam maksud ini adalah Bapak itu Bapak ini. Padahal Yesus sendiri mengatakan jangan kepanggil Bapakmu yang lain di bumi ini, hanya satu Bapakmu dia di surga. Gitu. Sementara Paulus sendiri mengatakan bukankah aku juga punya roh Allah gitu. Jadi silakan Bapak jelaskan saja dari mana memvalidasi Paulus ini bahwa dia adalah benar-benar bertemu dengan Yesus dan dia membawa risalah benar-benar yang diajarkan oleh Yesus gitu. Karena dia sendiri membatalkan hukum Torah tapi Yesus sendiri tidak batalkan gitu. Bahkan istilahnya adalah menggenapi. Silakan dijawab. Iya, saya sebelumnya saya share screen ya. Karena pertanyaannya banyak, jadi saya menjawab bisa saya sesuai waktu yang diberikannya. Nah, tadi saya menanggapi dulu karena ini sudah 2 kali dipertanyakan. Jadi jika kami telah menebarkan benih rohani bagi kamu berlebih-lebih kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu,
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, jadi Umi Rifa harus baca sampai selesai ya Umi Rifa ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, ini jadi jelas ya di ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini ada diajarkan oleh Yesus ya di Matius 10 ayat 10. Jadi tidak ada Paulus minta-minta uang gitu, harus kasih saya kolekte ya gitu, nggak ada. Tetapi orang memberikan oleh kerelaan hati, tetapi Paulus tidak pernah memaksakan. Karena apa? Di sini jelas ya, Paulus tidak mempergunakan hak itu sekalipun dia itu bisa gitu ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya soal, karena ada banyak pertanyaan ya, soal saksi ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Ananias itu saksi. Masih ada orang yang melihat Paulus itu buta, dan Paulus itu disembuhkan oleh Tuhan dengan melalui Ananias ya. Dibandingkan kalau Nabi Muhammad tidak ada yang menjadi saksi, dia bertemu dengan Jibril gitu. Jadi kalau mau perbandingkan ya, tidak apple to apple gitu. Artinya saksi di sebelah, di saudara nggak ada sama sekali. Lalu ini ya, saya buka lagi ayat ini. Nah ini ya, jadi tadi Ibu Rifa bertanya soal Paulus berkata dia sudah dipilih dari dalam kandungan. Iya, bagi orang Israel, mereka itu adalah umat pilihan Tuhan, sudah dikuduskan bagi Tuhan. Karena apa? Dilihat dari ketika mereka berumur 8 hari aja mereka udah diserahkan ke Bait Allah. Artinya dari kecil itu mereka itu ditetapkan menjadi satu bangsa yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak bangsa di bumi ini. Nah, di sini di ayat ini jelas dikatakan bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi ketika seseorang itu dijamah Tuhan, dia sadar perbuatan jahatnya itu telah merusak hidupnya, dan hanya oleh jamahan Tuhan saja orang itu dapat berubah. Ya, jadi kalau saya balikan ya, kalau Ibu Rifa bertanya soal poligami dan sebagainya itu tidak dilarang Yesus, ya, jelas dikatakan bahwa orang yang keinginan hidupnya hanya ingin melakukan hal-hal dosa, dia itu akan menderita gitu. Dan kita lihat bagaimana akhir kisah Nabi ya, dengan banyak istri. Jadi penderitaan batin itu ada sebenarnya. Ya, apalagi ya, kita pertanyaannya cukup banyak soal di perjanjian lama tadi, mengutip tentang seputaran nabi palsu ya, apa yang tidak Tuhan katakan tetapi berani dikatakan itu, maka nabi itu harus mati. Paulus tidak mati karena perkataan tipu dayanya, tetapi Paulus itu mati apa ya, mati syahid ya, atau mati apa ya, saya bilang ya seperti itulah, artinya mati dalam pemberitaan Injil Kristus. Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus ketika dia akan mati, dia tidak ada pengeluhan seperti Nabi Muhammad ya. Jadi kematian Rasul Paulus itu dia dapat menanggungnya karena dia tahu bahwa akan ada hal yang lebih besar yang akan dia terima gitu. Karena dia sendiri sudah mengatakan ya, kematian itu keuntungan bagi dia, dan itu bagi orang Kristen itu amin. Dan kita lihat kalau Umi Rifa bertanya soal Rasul Paulus diutus bagi bangsa-bangsa lain ya, Petrus juga awalnya itu kepada orang Yahudi, tetapi setelah itu juga mereka keluar memberitakan Injil kepada Roma ya, dan daerah-daerah Asia kecil lainnya. Thomas mati di India ya. Jadi bukan cuma Paulus aja gitu Bu, tapi semua para rasul itu memberitakan Injil sampai keluar dan akhirnya harus mati. Mati itu bukan karena mati karena menipu, tetapi
mati karena memberitakan Injil, dan itu sudah dinyatakan Yesus ya melalui seorang murid yang ditunjuknya, yaitu Petrus di Yohanes 21, bahwa ini sebagai Petrus itu sebagai murid Oke, ya. waktu habis Pak. Nah, argumennya Pak Daniel lagi-lagi menampar dirinya sendiri dengan mengatakan bahwasannya Paulus itu tidak pernah mengeluh ketika mati gitu ya. Nah, memang ya cerita kisah-kisah Paulus ini kan kisah-kisah lebih banyak yang datang dari dirinya sendiri, surat-surat dia gitu kan. Dia sendiri yang menyatakan tentang dirinya, bla bla, kalau dia cerita tentang dirinya gitu ya kan. Kalau beda dengan Rasulullah itu, tentang beliau itu dikisahkan oleh orang yang hidup zaman dengan beliau gitu. Nah, justru di sini lebih mengerikan nih, berarti Paulus tuh lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Paulus aja tuh nggak pernah ngeluh. Ketika Yesus itu mau mati, apa kata dia? Eloi Eloi lama sabachthani, kata dia. Jadi kalau Bapak mau bicara seperti itu, berarti lebih hebatan Paulus daripada Yesus sih emang ya. Nah jadi gitu Pak. Kalau Bapak bilang bahwa tidak pernah mengeluh gitu. Cuma gini juga sih, bahwa Yesus kembali mengatakan bahwa Nabi palsu itu adalah serigala berbulu domba. Dan ingat, Benyamin adalah serigala yang mencabik-cabik. Nah, kemudian juga kita tidak tahu siapa Paulus ini, siapa bapaknya, dia keturunan Benyamin itu buktinya apa. Kemudian dia adalah Farisi yang juga seorang yang dikutuk oleh Yesus ya. Farisi itu adalah ular beludak. Tiba-tiba, ini aneh nih ya. Yesus mengatakan, Paulus mengaku dia dipilih. Bukan Yesus yang mengatakan aku telah memilih seseorang dalam kandungan, bukan. Tapi ini Paulus mengaku sendiri dia dipilih dari dalam kandungan. Sementara ketika Yesus hidup, dia jadi Farisi dan Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Dan kata Yesus, ahli Taurat itu adalah ular beludak. Padahal Paulus pada waktu itu diikut kriteria itu gitu. Apakah Yesus lupa Pak Daniel bahwa dia telah memilih orang yang akan dipilih dia menjadi rasul di antara tengah-tengah Farisi itu gitu. Padahal dia peringatkan tuh, hati-hati dengan nabi palsu yang datang seperti serigala berbulu domba, dan juga mengatakan bahwa dia memang di antara kita tapi bukan sesungguhnya dari kita begitu. Dan juga dia pergi menyeberang bangsa-bangsa, bahkan mempertaubatkan orang lain dan membuat orang lebih jahat lagi daripada dia gitu. Dan kemudian kita kalau berbicara Pak ya, Bapak tadi bilang bahwa Paulus itu tidak menginginkan itu loh. Dia sendiri mengatakan kok, kalau aku telah menabur rohani, kenapa aku tidak boleh itu bahasa satir Pak. Kalau seandainya karena dustaku, kenapa aku tidak dihakimi juga. Itu pembelaan diri Pak, seseorang yang lagi terdesak gitu Pak. Aku juga bisa bilang, aduh aku ini kan baik banget sama kalian, kenapa kalian menghukum aku? Aku kan ngabarin berita baik. Itu pembelaan diri Pak. Nah, Bapak kalau mau lihat ajaran, lihat tulisan tangan orang itu gitu loh. Nah, Paulus sendiri menulis dengan tangannya bahwa ketetapan-ketetapan dia itu tuh datang dari dirinya sendiri. Aku tidak berpendapat menurut firman Tuhan, tetapi menurut pendapatku, kata dia. Dia sendiri loh yang berpendapat. Bahkan dia membatalkan hukum Torah. Yesus sendiri tidak pernah membatalkan. Dan mengaku Bapa dan mengaku roh Allah ada di dalam diriku juga. Begitu kata dia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan surat An-Najm hanya berkata apa yang difirmankan Allah kepada beliau. Dan memerintahkan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat pribadi begitu Pak. Itu menurut Ulangan pasal 18 ayat 20 gitu. Nabi itu harus mati. Siapa Nabi itu? Yaitu Paulus, mati dipenggal Raja Nero. Kenapa? Dia ketahuan berbohong gitu loh. Nah, jadi dia ngaku-ngaku tuh dua kesaksian tuh. Yang satu melihat, Ananias itu nggak pernah mengiringi perjalanan Paulus ke Damsik. Kok Ananias pula yang jadi saksi kan gitu. Silakan. Pertanyaan Umi Rifa berkaitan dengan Rasul Paulus. Dia seorang Benyamin, lalu dikaitkan ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak pernah mengajarkan orang itu berzinah ya, atau melakukan persinahan ya, apalagi melegalkan persinahan di dalam hukum pernikahan. Jadi Paulus itu tidak pernah membuat suatu istilahnya itu mengakali hukum pernikahan untuk membenarkan perzinahan. Kayak begini ya, kamu ada seseorang yang sudah punya istri, tetapi dia itu untuk memuaskan hawa nafsunya, dia pakai lembaga pernikahan untuk menikahi perempuan lagi ya. Lalu dia bilang itu istrinya sah gitu ya. Jadi ada orang, Paulus tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan seseorang memakai atau menggunakan tipu muslihat untuk membenarkan perbuatannya. Itu kita lihat dari situ ajarannya seperti itu.
Jadi kalau Umi Rifa bilang Paulus itu menipu atau mengambil atau meminta bayaran, ya, meminta upah, malahan saya balikkan ke Umi Rifa di dalam hadis Muslim, ya, hadis Sahih Muslim nomor 30, moderator bisa buka. Nah, ini ya, di situ dikatakan pergilah memerangi orang ya, sampai mereka menyembah Tuhan ya, Tuhan Allah gitu ya, tidak menyembah Tuhan lain selain Allah. Maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam. Nah, di sini. Dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Jadi ini jelas bahwa Nabi Muhammad pun ya ketika menerangkan ini bahwa orang ketika dia mau aman ya dia harus memberi kayak UPT gitu ya. Nah ini perbandingan aja daripada yang tadi Umi Rifa sampaikan di 1 Korintus 9 ya soal Rasul Paulus, sedangkan Rasul Paulus tidak menggunakan hak itu dia katakan. Nah, jadi Rasul Paulus ketika ini ya saya tunjukkan. Iya. Silakan Pak Dede. Jadi di Efesus 2 ayat 3 dijelaskan bahwa sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi di sini pengakuan Rasul Paulus bahwa dulu itu memang dia melakukan yang jahat. Ketika kami masih hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Nah ini ciri-ciri kalau orang itu masih tersesat, dia itu hidup di dalam nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Nafsu daging itu seperti apa ya? Perkawinan ya, ya kita katakan pesta seks gitu seperti itu, kemabukan dan sebagainya. Nah ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Jadi pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi di sini jelas bahwa ketika Rasul Paulus bertobat dan menjadi Rasul Kristus, dia meninggalkan hal-hal lama ini. Lalu bagaimana kita melihat standar yang ada di dalam Nabi, di dalam ajaran Islam? Saya tidak melihat standar moral sama sekali di situ. Ya, standar moralnya itu kan kita harus perbandingkan paling tidak sama gitu ya. Domba, penipu dalam nama agama. Kalau berbicara soal ajaran, sedangkan pembahasan kita soal nabi palsu ini tentu berkaitan dengan risalah-risalah apa yang dibawa itu tidak bertentangan dengan ajaran sebelumnya. Soal pertanyaan Ibu Rifa mengenai orang penyakit kusta itu tidak masuk di dalam bait Allah, perlu saya tegaskan di sini bahwa dalam ibadah seremonial orang Israel, hal-hal yang diatur di dalam hukum seremonial itu hanya bersifat badani, bukan bersifat rohani. Sebab hal-hal yang bersifat rohani yang akan datang itu telah digenapi di dalam Yesus, sehingga bangkit padanya dia tidak mengusir. Karena hal-hal yang diatur di dalam peribadatan orang Israel yang secara seremonial itu melambangkan ya, orang kusta itu melambangkan ketidaktahiran seseorang itu tidak boleh menghadap Tuhan. Nah, secara badani. Tetapi ketika ini dibawa kepada hal rohani, Punya habis Pak Daniel. Waktunya habis ya. Mohon maaf ya. Baik, dari tadi ya teman-teman boleh mendengar sendiri. Pak Daniel ini mengatakan parameter ajaran yang dia maksud itu tidak ada landasannya di Al-Quran dan hadis gitu loh. Saya minta kalau ada landasan ajaran itu jangan bawa paham sendiri, menyimpulkan ajaran orang lain, menginginkan inilah itulah. Bawalah data-data yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini melanggar aturan-aturan seperti nabi-nabi terdahulu, contoh poligami. Apakah betul nabi terdahulu itu diharamkan poligami? Mana datanya? Di mana Yesus mengharamkan poligami? Kok bisa-bisanya Kristen mengaku-ngaku bahwa ajaran itu menjadi haram? Mana dalil-dalil yang mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak mengharamkan, haram bagi kalian poligami atau terlarang bagi kalian poligami gitu? Mana itu? Sementara Pak Daniel membawa paradigma Kristen, di mana paradigma Kristen ini justru banyak bertentangan dengan ajaran orang Bani Yahudi atau Israel. Contoh, tadi terkait tentang upeti. Saya berkata, ini Paulus pribadi loh. Dia itu bukan tentang harta rampasan perang. Tapi kalau tentang harta rampasan perang, Bapak baca bilangan pasal 31. Di pasal bilangan 31 itu di bilangan pasal 31. Saya bacakan di sini. Tuhan, oke, saya share screen ya.
Ini justru bertentangan dengan ajaran kalian. Kalau kalian nyatakan ini bertentangan, maka Tuhan Bani Israel itu Tuhan yang salah gitu loh. Tuhan kalian yang Yesus itu yang benar. Bertentangan ini kedua pribadi ini loh. Berarti Tuhan itu dua pribadi dan juga punya dua kepribadian nih. Bilangan pasal 31, 25, 41. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan-hewan. Ini Tuhan bahkan minta upeti perawan juga di ayat-ayat itu. Nih, tengok nih. Keledai-keledai 30.500 jadi upetinya bagi Tuhan. Ini ada perempuan di atas ini nih. Di mana nih 31, 34. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa? Ini baca ini lengkap-lengkap bilangan 31 ini. Maka lebih mengerikan ini dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah jadi dari tadi Pak Daniel ini membawa ajaran perspektif Kristen yang justru bertentangan dengan Yahudi. Tadi tentang kusta lagi, jelas-jelas di Yahudi itu sendiri kusta itu Bapak bilang itu kan badani lah. Emang badani yang kusta, emang ada rohani yang kusta? Enggak ada lah. Mana ada yang rohani yang kusta. Lalu tentang Paulus, kan saya sudah katakan bahwa apa sih kata Yesus tentang nabi palsu ini? Nabi palsu ini menyamar, mengaku menjadi baik. Awalnya tuh nggak baik, padahal dia serigala. Ingat kata Yesus, Farisi, ular beludak. Dan dia adalah keturunan Benyamin yang Bapak bilang nggak relevan bahwa di kejadian itu Benyamin adalah serigala. Ya buktinya kalian sendiri yang selalu mengatakan umat Islam ini keledai liar. Giliran dibalikin Benyamin adalah serigala, kalian bilang nggak relevan, tidak kontekstual. Kan kalian sendiri yang membawa-bawa keledai. Giliran dibalikin, kalian bilang nggak kontekstual gitu. Kemudian juga Yesus mengatakan, tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik. Nih Yesus gimana ini? Dia sendiri yang mengatakan begitu loh, dia mengingkarinya loh. Dia udah milih orang dari dalam kandungan dan tiba-tiba orang itu jadi Farisi. Tapi nggak pernah ditemui dia waktu hidup. Ya kan? Ditemui ketika dia sudah naik ke langit. Bahkan sebelum dia naik ke langit dia bilang, kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Bertemu Mesias di dalam bilik, bertemu Mesias di gurun-gurun, jangan kau percaya. Lah itu lagi guling-guling di atas gurun mau ke Damsik, dipercaya sama kalian. Belum lagi bahkan di dalam bilik dia mengaku menuliskan kisah-kisahnya di dalam bilik penjara yaitu Paulus, malah kalian percaya gitu loh. Padahal Yesus sudah memperingatkan dia nabi palsu itu, bagaimana mungkin pohon yang buruk itu menghasilkan buah baik. Beda dengan pertaubatan manusia biasa. Ini berbicara tentang penyesat nabi palsu yang mana dia asalnya adalah penjahat, pohon yang buruk. Bagaimana mungkin menghasilkan buah baik gitu. Menurut kalian ajaran kami baik kok, tidak berzinalah. Apa ajaran tentang perbedaan zina dengan nikah halal di agama kalian? Paulus ajarkan apa? Apa bedanya perzinahan dengan nikah halal? Hah? Kalau kalian baca di dalam kitab kalian itu, kalau bersatu-satu daging menjadi satu, udah sah jadi suami istri gitu loh. Apa perbedaannya? Lah kata kalian poligami itu ya berarti adalah perzinahan. Ya udah kalian sepakat saja bahwa Tuhan itu pernah salah mengutus Nabi Daud. Bahwa Daud itu adalah pezina gitu loh. Ini gimana nih Tuhan kok Nabi diutus pezina? Abraham juga pezina karena pernah berpoligami. Bahkan itu Yakub yang bahkan pernah berantem dengan Tuhan dan Tuhan kalah juga pernah berzina dengan 4 istri gitu loh. Kalian harus sepakat dengan hal itu. Bahkan ajaran kalian bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Nah kalau kita lihat contoh, justru Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran yang mengerikan zaman dahulu di mana istri itu tidak dibatasi. Bahkan perempuan yang lagi haid itu najis. Bahkan perempuan yang tidak perawan itu dibunuhi di depan rumahnya, dilempari pakai batu. Diajarin di dalam Islam tidak begitu, tidak sekejam itu gitu loh. Disempurnakan. Nah ketika Anda berbicara tentang moral, Anda baca takiyah. Takiyah apa? Takiyahnya Syiah. Beda, kita bukan Syiah. Kita bawakan bagaimana itu Pierre Tandean menjadi pahlawan dengan mengatakan aku Nasution. Lah kok gak relevan dia bahkan orang yang dianggap pahlawan kok. Begitu Pak, realita. Baca ayatnya, ajarannya ya yang dibahas. Bukan perspektif sendiri tentang ajaran orang lain. Waktu habis ini. Saya share dulu ya. Ini saya karena tadi menyinggung soal bersinar dan sebagainya ya, istri banyak. Nah di sini Yehuda pernah kedapatan bahwa dia itu menghamili. Wah ini closing statement atau materi baru nih, nanti harus saya tanggapi loh ini. Saya akan closing statement. Jadi saya nanya tentang Paulus yang ngajarin apa tentang beda zina, bukan Yehuda Pak, ini kita perjanjian lama. Ya ini kan saya mau closing statement. Ini statement closing ini bukan saling merespon. Enggak, nanti terpaksa saya tanggapin dong, masa ayat baru dibawakan saya nggak boleh Bukan, tanggapi. ini penjelasan aja. Oke lanjut. Ini saya mau ini untuk menjelaskan gitu. Ya. Oke, bisa saya Silakan Pak Daniel. Oke, jadi sebelum saya membahas ini, saya mau mengatakan bahwa
eh, tidak ada nabi-nabi itu mengajarkan boleh berpoligami. Kalau ada cerita di dalam Alkitab menjelaskan bahwa ada perkawinan lebih dari satu, itu adalah ketidakpercayaan orang kepada Tuhan atau keinginan dagingnya sendiri. Nah, di sini saya menunjukkan kisah Yehuda di mana dia itu suka bercinta dengan perempuan-perempuan pelacur, dan satu kali anak mantunya itu menjebak dia dan hamil akhirnya. Tetapi di sini yang menariknya, Yehuda itu ya sekalipun dia telah menghamili menantunya, tetapi di situ ada pengakuan dosa di situ. Ya, silakan kita perbandingkan dengan Nabi saudara, bahwa itu ketika dia mengambil mantunya, lalu katakan tunggu, itu, ini nggak bisa dibiarin nih. Ini fitnah loh, mengambil mantunya. Mantu itu adalah istri yang sedang jadi istri. Ini nggak bisa dibiarin Bang Bewok. Ini padahal closing statement loh. Saya harus tanggapi dong, nggak bisa. Karena mengambil mantu itu bahasa Indonesianya adalah istri anakmu kamu nikahin. Nggak gitu. Ya, jadi ini yang saya tanggapin, nggak bisa kayak gitu. Closing statement kalau fokus dong pembuktian bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu menurut ajaran Yesus. Jangan malah mengambil istri menantu tuh sebuah tuduhan loh. Saya bisa buktikan kalau itu tidak benar. Jadi ajaran palsunya Nabi Muhammad itu kan kita membahas, maka otomatis saya menyerang dari sisi ajaran dan buah yang dihasilkan. Iya, tapi itu nggak benar loh. Sini saya tunggu. Saya mau jelaskan itu dulu. Menikahi menantu adalah dengan cara bahasa Indonesianya anak. Sebentar. Iya, ini udah closing statement soalnya. Ini tuduhan nih, nggak bisa saya biarkan dong. Saya nggak ada. Silakan tadi kalau mau nanggapin, mari kita lanjutkan lagi nih 2 episode lagi nih. Tadi Uni Rifa. Atau saya nih nggak jadi ngantuk saya nih. Atau gini aja deh, entah ditahan dulu Uni Rifa, Bang Daniel ditahan dulu, atau sesi detail aja deh Uni, kita kasih waktu 10 menit aja. Iya, baca ayat aja kalau memang ada. Enak aja menikahi menantu. Menantu itu apa artinya menantu? Coba saya tanya. Dari standar yang kita setuju kan, tadi di Matius 7, saya sudah paparkan bahwa buah yang baik itu menghasilkan pohon yang baik. Ya di mana Nabi Muhammad menikahi menantunya di mana? Ayatnya apa? Dalilnya apa? Anda tahu tidak menikahi menantu itu artinya apa? Boleh, anak. Ya tunjuk enggak menikahi menantu Anda tahu nggak artinya apa? Tunggu. Menikahi menantu tahu nggak artinya apa? Nggak usah tanya dulu, saya mau closing nih. Ini nge-framing aja. Iya, tapi Anda bawa premis menikahi menantu itu sudah tuduhan. Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anak angkat, bukan menantunya. Jangan begitu. Tapi sebelum nanti kalau saya bawa sebuah premis nanti kejang kalian. Udah closing statement kok bawa fitnahan Pak Daniel. Tapi sebelum diceraikan kan, makanya saya mau tunjukkan buktinya bahwa kalau di sini di ayat 16 dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau kita membahas buah itu adalah perilaku atau ya di mana perilaku itu bertentangan menurut orang zaman dulu. Cepat tunjukin siapa yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah perbuatan yang hina-dina gitu. Cepat. Iya. Karena dari menurut Anda kan ini sudah sebuah premis baru, nggak bisa nih closing statement ini harus saya debatin ini. Enak aja menikahi mantu. Beliau itu menikahi mantan istri anak angkatnya. Anda tahu tidak? Anda kalau punya anak istri terus Anda nikahi, baru itu namanya menikahi menantu. Bahasa Indonesia aja Anda nggak paham. Mohon admin coba tunjukin dalilnya. Itu tunjukin dalilnya. Belum bercerai itu, tetapi coba tunjukin. Di mana beliau belum bercerai dan dinikahi Nabi Muhammad? Mana dalilnya? Kalau closing statement, closing saja, tunjukkan saja bahwa premis baru ya nggak bisa saya diamkan dong. Apalagi bahwa ini kan kita membahas soal buah yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad atau perilaku. Itu yang menunjukkan. Ya mana tunjukin bahwa beliau menikahi menantunya, mana dalilnya, mana dalil bahwa beliau menikahi menantunya. Ingat ya, Anda tahu menantu itu apa ya? Istri dari anak. Dan itu dinikahi, itu menantu namanya tuh. Jadi saya lanjutkan dulu ya, Umi Rifa ya. Iya, dilanjutkan aja Bang Daniel. Iya. Enggak, Anda harus perbaiki dulu bahasa Anda. Menikahi mantan istri anak angkat. Karena itu beda loh. Menikahi menantu itu beda. Jangan samakan. Nggak bisa Bang Khairi. Nggak bisa, itu fitnah loh. Apa mau saya bilang bahwa Yesus itu homo? Boleh nggak saya bilang Yesus homo? Ini ditampilkan nih Umir. Kan? Jangan begitu kalian. Oh dalilnya kalau beliau itu menikahi mantunya. Siapa mantunya? Siapa anaknya yang punya istri yang laki-laki? Anaknya siapa? Nah, dari atas ya.
Saya bacakan terjemahnya di sini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang. Mukmin, kami telah mengetahui apa yang telah wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempatan bagimu dan Allah, agar tidak menjadi kesempitan bagimu dan Allah Maha Mengampuni Maha Penyayang. Di mana Pak dia menikahi menantunya di sini? Iya, di situ anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan Ya mana itu anak perempuan dari saudara laki-lakimu itu mana menikahi menantu di sini mana sih Pak? Bingung aku Pak Daniel nih. Ya kalau anak angkat itu kan jelas dari anak perempuan dari saudara laki-lakimu itu apa itu anak perempuannya? Bukan istri. Ini Pak Daniel bacalah dulu Pak Daniel sebelum perang itu. Pusing gue lama-lama Pak Daniel ini loh. Bapak tahu nggak artinya menikahi menantu itu? Bapak punya anak laki-laki, punya istri, bapak ihi dia, bapak kawinkan dia, bapak nikahkan dia gitu loh. Padahal masih jadi istri. Itu namanya menikahi menantumu gitu loh. Kalau Zainab, Zainab itu adalah mantan istri anak angkat, bukan anak kandung. Setelah itu dinikahi pun setelah bercerai. Mirifa. Ayat yang mana Pak Daniel? Coba dikasih lihat. Iya. Udah saya udah ngantuk loh tadi loh. Jadi nggak ngantuk saya gara-gara ini. Udah 2 jam loh ini. Mana dalil bahwa Nabi menikahi mantunya gitu loh. Iya. Makanya coba kita baca. Saya bilang Yesus homo boleh nggak? Mana dalilnya? Saya bilang dia nggak punya suka sama perempuan. Saya bilang dia ciuman sama muridnya. Boleh nggak saya bilang begitu framing? Nggak boleh. Karena nggak ada datanya tertulis. Tapi kalau jangan menambahi yang tidak tertulis itu udah close statement loh. Ya mana katanya gitu loh. Anda bawa dusta di sini. Anda bawa takia. Anda bawa fitnah. Ya jadi menikahi menantu enak aja. Ya ini ya saya coba coret ya. Ini saudara bisa lihat. Coba ditandai. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang. Ya mana di situ menantunya dikawinin Pak, dinikahin. Kok itu pula Bapak dari tadi ditanya nama ya, kan, yang menyertai Paulus Bapak bawa Ananias. Mana contoh-contohnya mana contoh menikahi menantu di situ? Sebenarnya tidak perlu didebat karena closing. Kok nggak perlu didebat Bapak bawa fitnah? Kok nggak boleh saya debat? Itu yang harus saya debat. Kalau saya diskusi baik-baik dengan Bapak takut fitnah. Mau menjelaskan bahwa enggak Bapak bilang Nabi Muhammad itu menikahi mantunya. Mana dalilnya mana gitu loh. Kan ini kan saya sudah menjelaskan buah daripada apa yang Nabi Muhammad lakukan. Bukan, itu sebuah yang dilakukan Nabi Muhammad di mata kalian itu buruk bagi kami tidak apa-apa. Fitnah yang Bapak bawa itu. Menikahi mantu itu mana beliau menikahi mantunya mana? Buah yang dilakukan oleh Nabi itu tentu bertentangan daripada ajaran Yesus. Makanya Pak, saya compare. Asal Bapak tahu. Standarnya tadi Yesus itu tidak mengajarkan menikah, Pak. Itu baik. Kalian ini juga melanggar aturan Yesus. Yesus nggak mengajarkan menikah. Emang ada Yesus suruh kalian nikah? Kok dipotong? Enggak, kalian itu. Saya pengen meluruskan tadi. Klarifikasi perkataan Anda. Apakah benar Nabi kami menikahi mantu? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, Anda klarifikasi bahwa Anda salah. Sudah selesai kita tutup diskusi malam ini. Calon mantu ya kalau di narasi Quran kan. Apa? Tetapi kan di ayat ini. Apa? Calon mantu? Apa ini? Sorry, mantan mantu, sorry. Ya, bukan anak kandung pula, Pak, anak angkat. Ya, mantan mantu maksud saya. Dan itu dinikahi setelah bercerai, Pak. Iya, itu kan narasi Anda setelah bercerai. Kok narasi saya? Tunjukkan dalilnya kalau memang mereka ketika masih menjadi istri Zaid, beliau menikahi. Tolong tunjukkan sama saya. Tunjukkan pada saya beliau menikahi ketika Zainab masih menjadi istri dari Zaid. Coba admin tunjukkan ya, apapun yang diinginkan Nabi itu harus diterima gitu. Kalau dia mau saya istri ini. Saya minta tunjukkan beliau menikahi Zainab ketika masih status menjadi istri dari Zaid bin Haritsah. Oke, bro admin coba tunjukkan itu data yang apapun yang dikehendaki Nabi itu harus dikabulkan gitu. Itu tanda on. Pak, saya minta mana dalil Nabi Muhammad menikahi Zainab ketika berstatus menjadi istri Zaid bin Haritsah.
Mana dalilnya? Literaturnya dari Islam mana? Ya, kalau dari data yang tadi ini yang sekarang saya share, ya yang admin saya share, di situ saya udah tandai bahwa itu sebagai kekhususan ya, kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Saya minta Jadi, data maksud saya, bahwa Nabi gini, Bu menikahi Rifa. Zainab waktu Zainab Gini Bu Rifa, masih jadi istri Zaid. Bu Rifa, gini Bu. Susah kali sih menangkap bahasa Indonesia yang saya sampaikan ini Pak Iya Daniel. begini Bu, karena Ibu Begini kan kok begini. mau menzoom Udah mau statement closing saya. statement. Apa? Nah, Ibu kan mau menzoom statement saya, sedangkan statement saya itu utuh bahwa Anda tadi bilang Nabi menikahi palsu menantu, Pak. Itu sebuah perspektif. Bapak tahu tidak? Menikahi menantu itu artinya ketika status seorang anak dengan istrinya masih suami istri, bapaknya menikahi itu mantunya. Itu baru menikahi mantu. Anda tahu bahasa Indonesia tidak? Saya minta datanya. Di mana pernyataan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis atau sirah nabawiyah yang mengatakan Rasulullah itu menikahi Zainab ketika masih berstatus istri Zaid bin Haritsah. Itu yang saya minta. Kalau tidak mau, sudah stop. Anda minta maaf saja bahwa itu Ya, salah. karena Kalau ada setahu tunjukkan saya- datanya. karena setahu saya tidak ada mantan mantu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Umi Rifa. Yang ada itu hanya Nah, ini mantan anak istri. Pak Daniel ini lama-lama menyebalkan Anda loh. Saya minta Gini, tunjuk, jangan setahu saya. Saya Nggak minta ada. data. nggak Jangan ada, setahu saya. Emang tahu apa Anda? Tunjukkan datanya. nggak ada mantan mantu. Ya kan? Hanya Ya ada tunjukkan mantan datanya istri. kalau seandainya Zaid itu masih berstatus suami istri lalu Nabi menikahi. Minta datanya saya dari tadi saya minta kok. Saya kasih waktu Anda 2 menit cari itu data Oke, pendapat. Pak Admin bisa tunjukin data mungkin. Perihal belum diceraikan tetapi udah disahkan gitu. Ya. Ini ya itu dijelaskan di atas. Tentunya. Saya ini orangnya emosian ya. Saya serius loh, kalau fitnah itu saya tidak bisa toleransi kalau fitnah itu. Karena ini fitnah loh. Kalau memang kalian punya literatur Ini Islam. bahasa Arabnya di atas. Nah, laki-laki bapakmu. Ya. Ini sorry ini kayaknya Iya, yang bukan- mana yang bukan mengatakan di itu situ yang narasinya bahwa Nabi Muhammad menikahi Zainab ketika statusnya masih menjadi istri dari Zaid bin Haritsah itu mana datanya, Pak? Udah ya, saya udah ngantuk sekali loh ya. Ya, ada ditunjuk. Ini saya minta data dari tadi nggak dibawa-bawa. Mana ada data Nabi Muhammad menikahi? Astagfirullahaladzim. Pak Aris, saya tolong ya, saya dari tadi tuh mau closing. Maksud saya itu kita Ya. closing, sampaikan argumen. Jangan membawa premis baru, karena saya pasti tanggapi. Ini Ya. bukan premis baru lagi, tetapi juga Oke, membawa fitnah siap. gitu loh. Bang Daniel, Oke, Bang. ya Pak. data yang tadi dinarasikan itu ada tidak, Bang Daniel? Kalau ada Saya minta silakan Pak Daniel ditunjukkan. tolong kembalikan ke sini ya, besok ya. Saya minta datanya, besok tolong Pak Daniel ke sini lagi. Ya, jadi Saya minta jangan datanya. potong Kalau dulu. tidak ada, Kalau orang Anda voting tolong minta gitu. maaf ya, kalau tidak Kan ada. saya Saya mau minta narasi tampilkan. fitnah Anda itu. Ya, kan tadi saya udah bilang bahwa itu mantan mantu maksudnya. Bukan, kan, Anda tetapi bilang apa? sendiri- Menikahi menantu. Domba, penipu dalam nama agama. Anda Ya, bilang menikahi artinya menantu. begini. Jadi Umi Rifa jangan motong dulu. Maka dengan bukti itu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu sekalipun mantan mantu, tetapi di situ anak angkatnya itu disuruh menceraikan gitu. Karena Di bagaimana mana bisa perintahnya Rasulullah menyuruh menceraikan Pak? Bahkan kata Rasulullah, katakanlah, tahan karena- dulu. Itu ada di Al-Quran loh. Ini fitnah Karena kecil begini. loh. Ini nama-nama loh fitnahnya. Fitnah satu Artinya aja belum apa? selesai, ini nambah lagi loh fitnah artinya kedua loh. apa? Ketika perempuan itu akan dihalalkan bagi Nabi, maka orang itu harus merelakan istrinya. Jadi dari ajaran ini ya mau menegaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi milik orang, tetapi ketika diinginkan Pak, sudah cukup ya fitnah Anda ya, bawa dijadikan data. bagi Aduh, milik Nabi, Pak Eri udah maka ya Pak orang Eri ya, ini saya harus- udah Ya. ini ya, ini udah kurang maka ajar orang ini loh. harus diceraikan, Fitnah gitu. pertama dia tidak bawa data. Artinya apa? Kemudian dia bilang lagi bahwa Nabi kami mengatakan menyuruh bercerai antara Zaid dengan Zainab. Saya minta datanya lagi tuh, 2 ya. Tunjukkan kepada saya bahwa Jadi Nabi begini. kami memerintahkan Zaid dengan Zainab bercerai. Said dan Aduh, Zainab luar itu biasa tidak ini. bertengkar gitu ya. Jadi saya mau teruskan narasi saya dulu. Enggak, saya nggak mau narasi Anda, bawa datanya. Jadi- Saya minta data.
Bacakan datanya di hadapan Saya saya. mau Jangan closing bawa dulu. asumsi pribadi Saya Anda, mau Pak Daniel. closing Enggak, dulu. saya tidak membiarkan Tunggu, orang saya mau seperti ini. closing, saya mau Enggak, mohon bahas. maaf. Ini agama saya loh. Agama saya tidak akan membiarkan penistaan terhadap Nabi saya. Kalau seandainya yang Anda bawa itu adalah asumsi pribadi. Mohon maaf, Pak Oke, Daniel baik. ya. Saya Saya nggak sudah akan cukup menyinggung sabar Nabi. ya. Anda Baik, saya tahu nggak tidak? Saya orangnya lebih frontal dari ini. Coba untuk Jadi gini, Bu. berbuat baik kepada Anda dengan cara silahkan Anda pulang dulu tidur, Anda cari datanya, bawa lagi besok kita bahas. Jadi begini, saya nggak akan nyinggung Nabi, tetapi saya akan menjelaskan begini. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus berkata demikian ya, tidak boleh bercerai ya, tetapi kecuali karena zina di situ. Jadi ada alasan-alasan orang itu menceraikan karena zina. Nah, jadi saya tidak temukan kalau kita berdialog ya, saya tidak menemukan Zainab itu zina sehingga dia diceraikan. Saya tidak melihat alasan itu kenapa Zainab diceraikan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa itu diceraikan? Lalu kenapa dia Ini akhirnya pertanyaan ambil? jadinya. Saya harus tanggapi Ya, lagi tidak nih. apa-apa. Ini bukan Kan ini closing statement ini. Bukan, Anda Ya, bukan ini- closing statement. Anda bawa Closing masalah statement di itu sini. saya memperbandingkan, Pak. Goblok. Perbandingkan udah Ya, bawa fitnah 2 kali. Closing statement. Anda yang nggak tahu, wajar kalau kalian nggak tahu karena kalian Kristen. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.